Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Maya Sofa di video pembelajaran sains atau IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan atau perkembangbiakan pada hewan. Yang akan kita bahas adalah yang pertama reproduksi aseksual pada hewan, yang kedua reproduksi seksual pada hewan, yang ketiga perkembangan hidup hewan, dan yang keempat teknologi perkembangan pada hewan. Mengapa kita penting mempelajari materi reproduksi pada hewan? Mempelajari materi ini dapat membantu kalian memahami cara berbagai hewan berkembang biak, sehingga dapat menjadi landasan bagi kalian dalam rangka membudidayakan dan melestarikannya. Baiklah, kita akan mulai membahas satu persatu. Yang pertama, reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama, membentuk tunas. Contohnya Hydra sp dan ubur-ubur jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Yang kedua, fragmentasi atau pemecahan. Contohnya pada Planaria. Yang ketiga, parthenogenesis atau pertumbuhan dari perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Contoh, lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Itulah reproduksi aseksual pada hewan. Selanjutnya nomor 2, reproduksi seksual pada hewan. Di sini terjadinya fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot berkembang menjadi embrio atau calon anak dan akan berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi terbagi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh, sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar induk betina. Contoh, ikan. Reproduksi berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio. Ada hewan vivipar, yaitu beranak. Contoh, kelinci, kerbau, anoa, babi, banteng, dan sebagainya. Hewan ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Contoh, cicak, katak, ikan, ayam, burung, dan sebagainya. Hewan ovovivipar. Nah, hewan ini bisa bertelur dan beranak sekaligus. Contohnya, kadal. Kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan tentunya ada yang dinamakan adaptasi, yaitu hewan melakukan adaptasi untuk memperoleh energi, adaptasi fisik dan adaptasi tingkah laku. Ada juga istilah seleksi alam, yaitu makhluk hidup yang karakternya atau sifatnya dapat membuatnya bertahan hidup menghadapi lingkungan baru ataupun perubahan lingkungan,
serta dapat bereproduksi, tidak akan mengalami kepunahan. Perkembangan hidup hewan. Bagian ketiga adalah perkembangan hidup hewan. Ada perkembangan langsung pada serangga Lepisma Saccharima, ada metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis sempurna. Ya, akan kita bahas. Perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada gambar perkembangan langsung pada serangga Lepisma Saccharima. Bisa dilihat di sini di gambar, dan tentunya kalian sudah tahu bahwa setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Nah, pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa atau imago. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Bisa dilihat ya, itu gambarnya metamorfosis tidak sempurna, itu pada kutu gitu. Jadi telur berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa. Terus selanjutnya nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, bisa dilihat ini pada lalat, bisa juga kan pada kupu-kupu gitu. Kita lihat yang lalat ya. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan kupu-kupu dan lalat, itu larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Pada beberapa hewan, selama perkembangan hidup dari hewan muda menjadi hewan dewasa, terjadi perkembangbiakan secara
seksual dan secara aseksual. Coba kalian tahu nggak hewan ubur-ubur? Tentu tahu ya. Nah, selama perkembangan hidupnya, ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip yang disebut skifistoma. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Polip akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut evira. Evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Selain ubur-ubur, katak juga mengalami perkembangan hidup yang menarik untuk dipelajari. Pastinya kalian pernah melihat puluhan bahkan ratusan kecebong pada kolam ya. Tahukah kamu dari mana asal kecebong? Nah, kita lihat gambar ya. Katak dewasa akan menghasilkan ratusan telur. Telur kemudian menetas menjadi kecebong. Kecebong selanjutnya berkembang menjadi berudu yang memiliki kaki. Berudu berkembang menjadi katak muda yang kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Nah, itulah perkembangan hidup hewan. Insya Allah semuanya paham ya. Dan yang terakhir pada bahasan reproduksi pada hewan, yaitu teknologi perkembangan pada hewan. Pernahkah kalian mendengar kawin suntik pada sapi? Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Oke semuanya, itulah bahasan kita kali ini tentang reproduksi pada hewan. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik dan bisa membantu kita untuk
untuk bisa mengembangbiakan atau untuk membudidayakan dan melestarikan hewan tersebut. Diakhiri dengan salam IPA, integritas, peduli, amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.